Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul farmakodinamik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Apoteker Mira Febriana. Lupa lagi, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu dengan saya sendiri, yaitu Valia Saputra, ada Afiza Fajrina, Indah Sarani, Intan Nurmalita, Nadia Basya, Noni Anggraini, Putri Dia Pengestu, dan Tengku Alia. Di sini kami akan membahas tentang farmakodinamik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Farmakodinamik itu merupakan bagian ilmu farmakologi yang mempelajari efek fisiologi, efek biokimia, dan mekanisme kerja obat dengan tujuan meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui respon yang terjadi. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat ialah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mempengaruhi urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya sendiri. Selanjutnya itu sisi aktif obat. Sisi aktif obat yang biasanya mempunyai efek farmaseutis adalah reseptor. Efek obat umumnya timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel suatu organisme. Interaksi obat dengan reseptor ini mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon yang khas untuk obat tersebut. Reseptor adalah makromolekul atau biopolimer khas atau bagiannya dalam organisme, yakni tempat aktif obat yang terikat. Komponen yang paling penting dalam reseptor obat adalah protein. Baik, materi selanjutnya itu ada mengenai mekanisme aksi obat. Yang pertama ada obat berstruktur non-spesifik. Obat yang berstruktur non-spesifik ialah obat yang bekerja secara langsung, tidak tergantung struktur kimia, mempunyai struktur kimia yang bervariasi, tidak berinteraksi dengan struktur yang spesifik. Aktivitas biologis ini dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia, fisika seperti absorpsi, kelarutan, aktivitas termodinamika, tegangan permukaan, kelarutan, potensi oksidasi reduksi, yang mempengaruhi permeabilitas, depolarisasi membran, koagulasi protein, dan pembentukan kompleks. Yang kedua ada obat berstruktur spesifik. Obat yang berstruktur spesifik ini yang merupakan obat yang memberikan aktivitas biologis akibat adanya ikatan obat dengan reseptor atau aseptor spesifik. Aktivitas biologis yang dihasilkan dari struktur kimia yang mengadaptasikan dirinya ke dalam struktur reseptor dalam bentuk 3 dimensi dalam organisme dan membentuk kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Reseptor site. Reseptor site adalah protein yang ada di titik permukaan sel yang bertindak sebagai penerima kecil atau telinga yang mendengarkan pesan-pesan dari molekul kimia ketika mereka mengapung dalam cairan antar sel yang mengelilingi sel. Cara lain untuk memikirkan hal ini adalah dengan mempertimbangkan setiap situs reseptor sebagai kunci yang mampu menerima kunci kurir kimia tertentu yang disebut dengan ligan. Ligan merupakan molekul yang menghasilkan sinyal dengan mengikat sisi aktif pada setiap protein target. Masuk ke poin dosis respons. Hubungan dosis respons obat penting dalam menilai kemanjuran dan potensi obat. Juga berguna untuk interpretasi interaksi obat dan reseptor. Ada 2 jenis hubungan dosis respons obat. Yang pertama, hubungan dosis respons bertingkat, dan yang kedua, hubungan dosis respons kuantal. Pengaruh terhadap berat badan, konsumsi makanan, dan penghambat enzim merupakan contoh respons bertingkat. Sedangkan mortalitas dan pembentukan tumor adalah contoh respon kuantal. Reaksi ini mengikuti kurva hubungan dosis respons. Jadi, jika dosisnya naik, begitu pula responsnya. Dalam hubungan dosis respons yang bertingkat, jaringan akan berespon terhadap obat yang diberikan hingga mencapai respons maksimal seiring dengan peningkatan konsentrasi obat. Kedudukan reseptor oleh obat juga berperan penting dalam menentukan respon dan dinyatakan proporsional. Potensi suatu obat dapat diturunkan dari kurva dosis respons bertingkat.
Kurva dosis respons adalah representasi grafis dari hubungan dosis respons yang dimana besarnya respons suatu organisme terhadap paparan obat dan interaksi kimia. Biasanya dosis berkaitan dengan konsentrasi obat yang digunakan dalam percobaan in vitro atau in vivo. Meskipun hal ini juga dapat dimanipulasi oleh interval pemberian dosis, durasi paparan, dan berbagai parameter lainnya. Selanjutnya agonis, yang merupakan substansi yang efeknya dapat menyerupai senyawa endogen yang dapat mengaktifkan reseptor dan menghasilkan respon biologis yang kuat. Ligen endogen alami dengan efikasi terbesar untuk reseptor yang diberikan menurut definisi merupakan agonis penuh, yaitu efikasi atau kemanjuran 100%. Obat disebut sebagai agonis ketika berikatan dengan reseptor. Obat tersebut menimbulkan efek agonis mengaktifkan reseptor untuk menghasilkan sinyal. Selanjutnya yaitu antagonis, yang merupakan senyawa yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik tetapi menghambat secara kompetitif efek suatu agonis di tempat ikatan agonis. Antagonis akan mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya. Antagonis juga menghasilkan blokade reseptor. Antagonis reseptor dapat bersifat terbalikan dan bersaing dengan agonis untuk reseptor atau kompetitif, atau dapat bersifat antagonis reversibel yang membentuk ikatan kovalen dengan reseptor yang mengebloknya secara total. Selanjutnya yaitu therapeutic index. Therapeutic index dan batasan terapeutik keamanan obat merupakan hal yang utama. Indeks terapeutik atau TI yang memperhitungkannya akan diuraikan dalam bagian ini. Memperkirakan batasan keamanan sebuah obat dengan menggunakan rasio yang mengukur dosis terapeutik efektif pada 50% hewan ED50 dan dosis letal atau mematikan pada 50% hewan LD50. Semakin dekat rasio obat kepada angka 1, maka semakin bahaya toksisitasnya. Obat-obat dengan indeks terapeutik rendah mempunyai batas keamanan yang sempit. Obat-obat dengan indeks terapeutik tinggi mempunyai batas keamanan yang lebar dan tidak begitu berbahaya dalam menimbulkan efek toksik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Efek samping. Efek samping adalah efek fisiologis yang tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Semua obat mempunyai efek samping baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Bahkan dengan dosis obat itu sendiri dapat menimbulkan efek samping. Faktor-faktor yang mendorong efek samping ini ada dua. Yang pertama ada faktor pasien dan juga faktor obat itu sendiri. Pada faktor pasien, yang pertama ada umur, di mana pada pasien anak-anak, khususnya bayi, sistem metabolismenya belum sempurna, sehingga kemungkinan terjadinya efek samping dapat lebih besar. Begitu juga pada pasien geriatrik atau lansia yang kondisi tubuhnya sudah menurun. Yang kedua ada genetik dan kecenderungan untuk alergi, di mana pada orang-orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologis yang berlebihan, sehingga menyebabkan timbulnya efek samping. Genetik berhubungan dengan kecenderungan terjadinya alergi, contohnya obat penisilin. Yang ketiga ada penyakit yang diderita. Pada pasien yang mengidap suatu penyakit tertentu yang harus melakukan perhatian khusus, misalnya untuk pasien yang memiliki penyakit hati dan juga ginjal, beberapa obat dapat menyebabkan efek samping yang serius. Kedua ada faktor dari obat itu sendiri atau faktor intrinsik dari obat, di mana yang pertama pemilihan obat. Setiap obat tertentu memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, tempat kerja yang berbeda, dan juga efek yang berbeda pula. Maka dari itu harus diwaspadai juga efek samping yang mungkin terjadi dari obat yang dikonsumsi. Yang kedua ada jangka waktu penggunaan obat, di mana efek samping beberapa obat yang dapat timbul jika dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Contohnya penggunaan paracetamol ada dosis tinggi pada waktu lama akan menyebabkan hepatotoksik. Yang ketiga ada interaksi obat. Ada beberapa obat ketika dikonsumsi secara bersamaan akan muncul efek yang tidak diinginkan. Contohnya adalah kombinasi antara obat hipertensi inhibitor AC dengan diuretik potasium sparing dapat menyebabkan hiperkalemia, dan juga penggunaan obat kimia bersamaan dengan obat herbal. Saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Mudah-mudahan teman dapat menerima presentasi dari kami dan menambah wawasan bagi teman-teman. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.